Kembali bersama dengan kami dalam Coffee Talk, masih bersama dengan Bunda Raihana. Bunda, kita sekarang mau bicara tentang vaksin. Oke. Di beberapa daerah ada kejadian KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi, yang menyebabkan sampai meninggal dunia. Bagaimana Satgas Penanganan di Provinsi Lampung ini mengantisipasi KIPI bagi seluruh warganya? Iya, yang pertama tentu yang kita lakukan adalah screening. Pada saat kita mau melakukan vaksinasi terhadap seseorang, kita harus betul-betul melakukan screening dengan cara yang benar. Jadi jangan dianggap remeh dengan screening itu. Jadi seandainya memang tekanan darahnya tinggi, ya kita suruh istirahat dulu sebentar. Nanti kita panggil kembali, kita cek lagi. Kalau memang sudah bisa, dan tentang penyakit-penyakit yang dia derita itu, ya si pasiennya juga nggak boleh bohong. Ya, nah jangan menutupi kalau karena ingin vaksinasi semua bilangnya bagus-bagus. Nah itu juga kita minta itu kepada yang berbahaya masyarakat. Ya Bunda sebenarnya ya, beresiko. Screening. Nah terus yang kedua kita punya Komda KIPI. Ya, jadi ada suatu komite yang daerah yang mengurusi tentang KIPI. Ya alhamdulillah sejauh ini yang dilaporkan ke kami di Provinsi Lampung itu, di Lampung KIPI-nya ya masih yang ringan-ringan saja, yang masih bisa diatasi ya. Nah memang kita mendengar kemarin ada yang meninggal setelah. Nah memang saat ini ada vaksin AstraZeneca yang batch-nya tertentu. Yang alhamdulillah Lampung tidak pernah mendapat nomor batch itu ya. Yang CT HAV 547 itu kami tidak pernah mendapat itu. Jadi tetap AstraZeneca-nya kita jalankan, kan ditujukan untuk TNI Polri. Dan alhamdulillah sejauh ini TNI Polri yang disuntik, bahkan Warakawuri belum ada yang melaporkan KIPI. Nah jadi juga memang mungkin ada nomor batch tertentu yang membahayakan, dan itu memang sudah di-stop oleh pemerintah yang nomor batch yang saya sampaikan tadi. Dan kami Lampung tidak pernah terkirim nomor batch tersebut. Oh gitu, jadi memang relatif lebih aman ya Bunda ya, para penerima Insya vaksin? Insya Allah Mbak. Bunda, Satgas sudah bekerja selama 1 tahun, lebih beberapa bulan ya Bunda ya. Tapi kepatuhan masyarakat pada protokol kesehatan masih sangat fluktuatif. Nah bagaimana sih Bunda strategi-strategi kedepannya untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran warga agar mau melaksanakan protokol kesehatan secara sukarela? Ya kita jangan bosan-bosan ya melakukan edukasi tentunya. Kami di Satgas yang sekarang itu dibagi 2. Ya dibagi, saya sebagai jubir Mbak, jubir Provinsi Lampung. Ada komunikasi resiko itu disampaikan oleh Kepala Dinas Kominfo. Ya, jadi kita berbagi tugas, tapi namun demikian karena kami ada seksi Promkes. Seksi Promkes itu tugasnya juga melakukan komunikasi resiko kepada masyarakat. Jadi jangan pernah bosan dan jangan pernah menyalahi masyarakat. Karena masyarakat itu tentu harus kita beri edukasi, dan ada cara lah dari dia tidak tahu menjadi tahu, dan bagaimana dari dia sudah tahu menjadi mau. Nah ini agak sulit nih, dari tahu menjadi mau. Itu, nah, itu harus kiat-kiat. Ya, Bunda? Iya, harus ada kiat-kiatnya. Dan juga pemerintah sudah punya perda ya, perda untuk adaptasi kebiasaan baru, dan dilakukan juga dengan punishment, denda-denda juga ya, sanksi-sanksi, bahkan ada yang sudah didenda dengan uang juga ya. Nah itu mungkin salah satu juga shock terapi untuk masyarakat ya. Jangan sampai dengan diberlakukannya perda baru nanti menjadi menyesal gitu ya. Perda 3 tahun 2020 itu tentang adaptasi kebiasaan baru pada pandemi global COVID-19 ini. Operasi justisi juga di daerah-daerah terus digencarkan ya Bunda? Iya, memang yang sangat membantu untuk menghindari kumpulan itu adalah operasi justisi. Dan memang yang paling banyak begitu dilakukan evaluasi dari operasi justisi itu adalah tidak memakai masker. Ya, jadi memang pada waktu operasi justisi juga jangan tangan kosong, kita jaga bawa masker. Kita harus berikan pada yang tidak memakai. Kalau misalnya melihat makainya tidak dengan cara yang benar, ya kita ingatkan. Bunda ini mungkin dibilang orang cerewet kali ya, karena sering kalau berjalan misalnya di pasar atau di mana ada yang nggak pakai masker, Bunda langsung, Bapak Ibu tolong yang benar pakai maskernya gitu. Jadi, tapi itu demi untuk mungkin dengan ditegur begitu mereka akan ingat terus ya. Oh iya, ditegur harus pakai masker dengan cara yang benar gitu ya. Nah memang kadang-kadang beberapa masyarakat itu dengan beraninya tidak memakai masker ya. Nah, tapi kita harus selalu memberikan edukasi, ya komunikasi resiko kita lakukan melalui kanal-kanal informasi yang kita punya. Nah, salah satu adalah hari ini juga terima kasih sudah diberikan kanal informasi bagi kami Dinas Kesehatan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Baik Bunda, operasi justisi juga dilancarkan di tempat-tempat
nongkrong seperti kafe, angkringan Bunda ya. Bagaimana Bunda melihat kepatuhan anak muda dan usia produktif dalam melaksanakan prokes di tempat-tempat nongkrong itu? Iya, kalau saya lihat masih ada ya, mungkin tidak besar, masih ada sebagian kecil yang anak-anak muda, yang milenial itu lupa. Kadang kalau sudah bercengkrama dengan temannya, itu duduk, apalagi makan bersama-sama, lupa ngobrol ya. Nah kalau saya pas mungkin ada di tempat itu langsung saya samperin Mbak. Saya bilang boleh ngobrol, boleh makan, ingat ada keluarga di rumah, jangan sampai pulang nanti yang menuai siapa. Langsung pakai mereka kadang-kadang. Ya begitu Mbak. Emang harus kita nggak boleh lelah ya sama masyarakat ini karena tugas mereka tuh hanya patuhi protokol kesehatan. Itu saja. Kalau dia patuh dengan protokol kesehatan, insya Allah ya bisa terhindar dari COVID-19. Utamanya tadi itu pakai masker dan secara benar itu ya Iya, Bunda ya? pakai masker secara benar. Apalagi dengan sekarang ini katanya sudah ada mutasi ya virusnya. Malah dianjurkan kalau bisa kita memakai 2 masker. Iya. Nah tapi harus belajar dulu juga ya. Karena masker juga membuat kita sesak kan. Iya betul. Nah jadi harus pada beberapa orang juga harus dibiasakan dulu dengan memakai 2 masker. Oh gitu. Baik, terima kasih Bunda atas informasinya. Kita sudah sampai pada penghujung acara. Terima kasih atas kehadiran Bunda dalam Coffee Talk. Semoga kita bisa bertemu lagi Bunda dalam waktu yang akan datang. Insya Allah. Bunda tetap sehat dan tetap semangat ya Bunda. Iya, sehat Indonesia. Penyelesaian pandemi COVID-19 bukan hanya tanggung jawab 1 atau 2 orang saja. Bukan pula tanggung jawab Satgas semata. COVID-19 adalah ujian bersama. Pemerintah dan masyarakat harus seiring sejalan dalam melaksanakan protokol kesehatan. Usai sudah Coffee Talk kali ini, sampai jumpa pekan depan, tetap semangat, tetap sehat, dan patuhi protokol kesehatan 5M. Sampai jumpa.